Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai bagaimana cara mengembangkan solusi dengan menggunakan repetisi while. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui karakteristik dari kasus-kasus yang cocok untuk dapat diselesaikan dengan model repetisi while. Karakteristik kasus yang cocok untuk diselesaikan dengan model repetisi while adalah kasus yang non-deterministik atau kasus yang sulit ditebak atau sulit diperkirakan berapa kali atau berapa banyak repetisi akan dilakukan sampai repetisi berhenti atau repetisi selesai. Di sini ada dua buah kasus yang non-deterministik sehingga cocok untuk diselesaikan dengan menggunakan repetisi while. Kasus yang pertama adalah jump till sun sets atau lompat ya terus-menerus sampai matahari terbenam. Artinya lompatan tidak lagi perlu dilakukan ketika matahari sudah terbenam. Pertanyaannya, berapa kali lompatan terjadi? Nggak tahu, bisa 10, bisa 20, bisa 30, atau kalau sudah pingsan jangan-jangan 2 kali udah selesai. Jadi sangat bervariasi dan kita tidak bisa duga berapa kali akan lompatan terjadi. Kasus yang kedua, grade all the answer sheets atau nilai semua lembar jawaban. Jadi kalau lembar jawabannya masih ada, tetap dinilai ya, lakukan penilaian. Kalau lembar jawabannya masih ada lagi, ya dinilai. Ada lagi dinilai, ada lagi dinilai. Nah, pertanyaannya berapa kali penilaian terjadi? Kita nggak tahu ya, bisa saja 10 kali, bisa 20 kali, bisa 50 kali, bisa macam-macam. Jadi ini adalah contoh-contoh yang tidak deterministik, jadi non-deterministik. Nah, kita akan coba selesaikan yang kasus yang kedua. Nanti kita akan lihat seperti apa kira-kira bentuk solusinya. Akan banyak solusi yang bisa menyelesaikan kasus ini, cuman kita hanya akan mencoba melihat salah satu bentuknya saja. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui sebelum kita menggunakan repetisi model while. Yang pertama adalah model while ini ya, repetisi dengan menggunakan while itu membutuhkan conditional expression yang menghasilkan boolean value. Ingat, boolean itu true atau false nilainya. Jadi ekspresinya harus menghasilkan boolean value. Ketika booleannya true, ya, ketika hasil evaluasinya true, maka repetisi akan dilakukan. Tapi kalau hasil ekspresinya adalah false, maka repetisi tidak perlu dilakukan. Ingat bahwa Anda harus berhati-hati juga ketika mendesain conditional expression. Kenapa? Karena bisa saja ketika Anda salah mendefinisikan ketika mendesain conditional expression, bisa saja terjadi yang namanya looping forever atau dia akan melakukan repetisi selama-lamanya, tidak akan pernah berhenti. Dan itu sebenarnya salah pada konteks-konteks kasus tertentu. Nanti kita akan tunjukkan contohnya. Di sini saya sudah buka Flowgorithmnya dan saya sudah buka juga dua buah window tambahan yaitu variable watch dan console. Nah, sekarang saya akan coba kembangkan solusi untuk menilai semua lembar jawaban. Di sini saya sudah membuka Flowgorithm beserta dua buah window tambahan untuk variable watch dan console. Nah, kita akan buat terlebih dahulu while repetisi while-nya. Ingat bahwa repetisi while itu membutuhkan sebuah conditional expression. Kita akan tulis di sini conditional expression-nya. Nah, untuk conditional expression ini harus menghasilkan atau ketika dievaluasi harus menghasilkan boolean value. Nah, boolean value itu bisa terbentuk dari dua macam operasi. Ya. Operasi yang pertama bisa saja relasional, yang kedua bisa saja logical. Nah, untuk kasus kita, karena kita ingin memeriksa, ya, untuk kita mau memeriksa apakah jumlah atau apakah masih ada
lembar jawaban ya. Masih ada lembar jawaban. Di sini konteksnya yang belum dinilai ya. Jadi kita akan buat conditional expression di sini dengan menggunakan relational. Jadi kalau masih ada ya, kalau masih ada maknanya adalah tidak nol ya, lebih dari nol. Jadi satu itu artinya masih ada, dua itu artinya masih ada gitu ya. Jadi kita akan gunakan masih ada di sini dengan dalam bentuk relational operation ya. Nah, di sini saya buat namanya ungraded answer sheet untuk lembar jawaban yang belum dinilai. Jadi kalau lembar jawaban yang belum dinilai itu lebih dari 0, artinya 1 minimal ya. 1, 2, dan seterusnya positif ya. Itu artinya masih ada yang harus dinilai. Oke, nah ini saya copy nama variabelnya karena saya harus mendeklarasikan variabel ini. Saya oke ya. Kemudian saya akan deklarasikan variabel ungraded answer sheet di atas. Nah, tipenya saya akan biarkan integer karena bilangan bulat positif ya. Tidak ada answer sheet yang cuman setengah gitu ya, nggak ada ya karena positif dan bulat. Jadi saya pilih integer. Kemudian saya akan buat di sini ada berapa answer sheet yang akan dinilai ya. Nah, ini bisa berapa saja nilainya, bisa 10, bisa 20, terserah kita. Jadi saya misalnya buat saja 12. Nah, pada kasus-kasus tertentu biasanya nilai ini datang dari user, datang dari pengguna ya. Jadi kita tidak bisa predik berapa kali akan terjadi pemeriksaan atau berapa kali atau berapa banyak lembar soal yang akan diperiksa gitu ya. Nah, kemudian untuk memeriksa di sini saya hanya akan membuat sebuah output yang sederhana sekali. Oke, coba seperti ini saja. Kemudian saya oke. Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Perhatikan baik-baik konsol dan variabel watch. Di sini saya akan eksekusi. Ya, Anda perhatikan ya bahwa gradingnya selalu 12, tidak pernah berubah ya, 12 terus. Sampai kapanpun ini akan 12 terus. Nah, ini yang disebut dengan looping forever. Jadi ini adalah kondisi yang tidak baik ya. Kondisi di mana ungraded answer sheet itu akan selalu 12. Artinya tidak mungkin atau tidak akan pernah mencapai 0. Kalau tidak pernah mencapai 0 artinya tidak akan pernah berhenti repetisinya. Dan itu sebenarnya salah ya. Nah, kita akan memperbaiki pekerjaan kita ini dengan menambahkan sebuah assignment ya, sebuah assignment untuk mengubah ungraded answer sheet. Jadi setiap kali kita berhasil atau setelah kita menyelesaikan pemeriksaan terhadap satu lembar jawaban, kita harus modifikasi nilai dari ungraded answer sheet. Yang tadinya 12 harusnya jadi 11. Setelah 11 harusnya jadi 10. Setelah 10 harusnya jadi 9 dan seterusnya sampai kemudian ketemulah si 0. Nah, kalau sudah ketemu 0 maka repetisinya akan berakhir. Nah, untuk menyelesaikan kita pause dulu ya. Di sini kita akan tambahkan satu assignment. Kemudian assignment-nya adalah sini kita isi ungraded dan nilai ungraded adalah ungraded dikurang 1. Oke, sekarang kita akan lanjutkan eksekusi ya. Ya, sudah benar ya. Jadi dia akan menurun sampai kemudian dia akan 0. Setelah dia 0, dia akan
selesai, ya, tidak ada lagi eksekusi, sudah berakhir. Jadi ini adalah contoh yang cukup baik untuk menunjukkan kasus di mana kita harus hati-hati ketika mendefinisikan yang pertama conditionalnya, conditional expression, dan pastikan ada titik di mana conditional expression ini gagal. Di konteks ini gagalnya ketika ungraded answer sheet itu sudah 0. Jadi kalau masih lebih dari 0 artinya masih ada yang belum dinilai, dia akan terus repeat, ya, akan repetisi terus. Tapi kalau sudah 0, ya maka dia akan berakhir. Ya, jadi triknya adalah bagian yang ini, di mana ungraded answer sheet itu berkurang, ya, berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu. Ya karena udah di grade, ya, udah dinilai, ya. Kalau udah dinilai kan harusnya lembar jawaban yang belum dinilai kan jadi berkurang, ya. Masa dinilai malah jadi bertambah, kan tuh nggak cocok, ya. Harusnya semakin berkurang. Jadi ini adalah contoh yang baik yang bisa Anda jadikan inspirasi dan bisa untuk dipelajari, ya. Berikut ini adalah beberapa hal yang saya sarankan untuk Anda coba sehingga Anda lebih mantap lagi dalam menggunakan repetisi model while. Yang pertama, pada kasus grading tadi, kita melihat angkanya mulai dari 12, ya, 12, kemudian 11, 10 gitu, ya, sampai kemudian 1. Nah, setelah 1 kan nggak ada lagi, ya, udah 0, dia nggak perlu melakukan grading lagi. Nah, pertanyaan buat Anda adalah bagaimana kalau saya hanya mau menilai answer sheet yang nomornya ganjil. Jadi nomor 12 itu tidak di-grade. Yang di-grade hanya nomor 11, nomor 9, nomor 7, nomor 5 gitu, ya, sampai nomor 1. Nomor 1 itu masih di-grade karena dia ganjil. Yang kedua, bagaimana jika saya ingin menampilkan justru terbalik arahnya. Jadi saya tidak menggrading dari nomor yang terbesar, tapi saya mau menggrading dari nomor yang terkecil, ya. Jadi 1, 2, 3 gitu sampai 12. Atau saya mau kombinasikan dengan kasus nomor 1, di mana saya hanya memeriksa nomor yang ganjil. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya coba Anda mengembangkan kasus yang sama seperti yang menggunakan for, yaitu menggambar segitiga-segitiga yang lucu-lucu ini, cuma gunakan while. Bisa nggak? Itu jawabannya pasti bisa. Cuman caranya gimana? Nah, itu Anda coba cari tahu. Masih banyak sebenarnya kasus-kasus lain yang cocok untuk diselesaikan dengan repetisi while, tapi saya pikir ini saja sudah cukup untuk Anda. Demikian demonstrasi untuk penggunaan repetisi while, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Ciao.